Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau bikin lagi pembacaan tentang Divine Masculine. Tapi mungkin kamu yang udah nonton video sebelumnya mengerti, ini bukan tentang perasaan, bukan apa, tapi aku pengen berikan meditasi atau penjelasan atau sharing tentang energi apa yang bermain dalam hidup dia sekarang, ya, which is energi terbangunnya secara spiritual yang pastinya berdampak dari energi divine feminine sendiri, ya. Ya, di sini aku pengen untuk membantu kamu. Karena yang nonton udah pasti divine feminine, ya, divine masculine enggak, untuk penetrate, untuk melihat energi divine masculine yang bermain dalam hidup kamu itu seperti apa. Dari sisinya dia, kan dari sisi kamu udah tadi divine feminine, ya. Namun ingat, di sini penjelasan aku nggak akan memberi makan ego kamu, nggak akan bikin kamu senang. Karena apa? Ya, karena aku pengen ngajarin kamu real spiritualitas, real perjalanan twin flames yang semata-mata memang perjalanan spiritual, ya. Perjalanan dimana kamu dengan dia itu satu jiwa. Berarti, ya, kalau kita menggunakan logika, perasaan kita atau pemikiran kita yang terbatas ini membuat kita bakal banyak bertanya, bakal banyak mencari validasi, ya. Namun tidak untuk divine masculine, ya. Oh ya, di sini aku mungkin nggak akan pakai kartu, ya. Kalau aku pakai nanti kebuka sih, ya. Oh ya, sebelum aku mulai, kalau kamu ingin counseling personal reading atau ingin langsung konseling sama aku, karena aku kan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, strategi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke? Apa yang aku lihat yang bermain di dalam energi divine masculine, ya, adalah energi yang runtuh keegoisan, runtuh energi obsesi, ya. Itu yang menyakiti divine feminine. Divine feminine akan ada di masa terobsesi, ingin cepat-cepat kapan divine masculine kembali dan cepat-cepat bersatu secara fisik. Ini energi ini membuat divine masculine terjebak dalam energi kesakitan. Runtuhnya juga keegoisan divine masculine dan membuat dia tidak ingin dekat dengan kamu, ya. Energi dia yang memilih untuk menarik diri. Di sini aku lihat divine masculine, ya, ada di dalam posisi dia ingin melepaskan keegoisannya. Di sini aku akan membawa kalian juga bermeditasi, jadi mungkin aku bisa terdiam sejenak, ya, karena aku berusaha untuk tidak menilai apapun, ya, berusaha untuk membawa kamu melihat, merasakan, experience, mengalami apa itu spiritualitas, ya. Divine masculine ada di masa, di posisi dia nggak mengenal lagi ini apa, dia nggak tahu ini cinta ataupun bukan, dan dia rasakan ini memang bukan cinta yang dia kira, cinta yang pernah dia rasakan terhadap seseorang. Dia ngerasa ini something different, sesuatu yang berbeda, ya. Kalau divine feminine atau kamu mungkin ngerasanya, oh, this is true love, this is cinta sejati, ini adalah hal yang luar biasa, segala-galanya. Karena divine feminine membutuhkan validasi dari pemikiran dia, emosi dia. Itulah kenapa divine feminine akan terobsesi dengan tarot, occult, scientific, ataupun, ya, mencoba validasinya dengan mencari buktinya secara ilmiah. Kan divine feminine akan membenarkan apapun yang pemikiran dia rasakan, ya. Kau nggak bisa bohongin itu dari aku, karena aku pernah ngerasakan itu, ya. Namun
Enggak untuk divine masculine. Dia nggak bisa. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia adalah opposite-nya kamu. Kamu negatif misalnya, dia positif, atau dia negatif, kamu positif. So, saat kamu terobsesi mencari tahu secara occult, tarot, sains, psikologi, astrologi, dia nggak akan mencari ke situ. Dan dia nggak akan mencoba untuk mencari. Justru dia done. Dia selesai. Maksudnya adalah dia, yang dia mau hanya rasakannya. Feel it. Emosi ini. Divine masculine merasakan cinta, kasih sayang yang benar-benar dari semesta, dari Tuhan. Seperti saat kita duduk diam dekat lautan, kita duduk diam gak melakukan apapun, kita nggak mencoba mandi juga di situ, kita nggak mencoba bersenang-senang, kita hanya duduk diam, nggak mencoba untuk meditasi gini, no. Kita hanya melihat aliran air, ya, ataupun saat kita dekat dengan sungai, kita hanya duduk terdiam. Inilah masa meditasi yang sebenarnya dirasakan divine masculine. Dia nggak lagi menilai cinta dia dengan kamu dalam bentuk keegoisan yang kalian berdua harus bersama. So that's why, ya, saat kamu ingin bersama dengan dia akan merasakan keegoisan kamu divine feminine, dan dia nggak ingin dekat sama kamu. Kan dia ngerasakan yang kamu punya bukanlah cinta, melainkan keegoisan. Dan dia nggak akan bisa menjelaskan apapun yang dia rasakan, karena memang ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semakin kau memberi nama hubungan ini, sebenarnya divine feminine, seperti aku bilang, labeling, hanya akan membuat energinya terbatas. Artinya, twin flames hanya sebatas ini doang. Misalnya bulatan ini, nggak bisa expand, nggak bisa membesar, menjadi sesuatu yang lebih indah lagi. Pemberian nama, ya, pemberian label di antara kalian berdua hanya membuat hubungan kalian, cinta kalian tidak seluas samudra, tidak seluas alam semesta ini, hanya berada di bumi ini, ibaratnya gitu. Namun divine masculine rasakan, no, dia ngerasakan cinta yang luar biasa, yang besar, yang dia nggak mau memberikan nama, dia nggak mau untuk memaksakan, ya, dia merasakan itu semua dan dia keep it, dia simpan di dalam diri dia, dan dia senang merasakan itu, experience hal tersebut. Dia merasakan aman dan nyaman. Itulah kenapa kamu lihat divine masculine akan tahu dia mau memilih apa dalam hidup, dan dia merasakan itu semua. Tapi untuk divine feminine akan terjebak. Bagi kamu belum memasuki energi ini, kamu akan terjebak dan mungkin akan marah dengan apa yang aku bilang, ya. Kamu mungkin akan berusaha memvalidasi kalau aku salah, memvalidasi ini semua dengan experience pengalaman kamu, ya, which is hanya membenarkan apa yang aku bilang, yaitu ego kamu akan memberontak. See, ya. So energi divine masculine udah berada di energi timeless, energi yang nggak lagi ada waktu di sana. So nggak ada kesakitan, nggak ada kekecewaan. Dia menjalani hidup sebaik-baiknya di masa sekarang, ya, dan membuat memang dia seperti bahagia tanpa kamu, which is yes. Tapi apakah kamu bahagia tanpa dia, divine feminine? Kalau kamu masih terjebak dalam kesakitan, kekecewaan, ya, kamu akan mencari dia, validasi dari dia seumur hidup kamu, dan itu akan menyakitkan karena kamu akan terjebak dalam ilusi waktu, ilusi untuk menunggu. Nah, perjalanan ini bukanlah perjalanan untuk menunggu, tapi perjalanan untuk menemukan diri kamu sendiri, bukan menemukan dia dalam hidup kamu. That's wrong, ya. See, energi divine masculine benar-benar mencoba hidup di masa sekarang. Aku melihat, ya, energi yang dia pengen untuk kamu melihat semua itu baik-baik aja, everything is alright, ya. Apapun yang terjadi di kepala kamu, pemikiran kamu, itu nggak benar. Divine feminine, dia pengen bilang sama kamu, ya,
apapun yang kita rasakan, apapun yang kita punya saat ini, identitas apapun hubungan ini, ya, saat jalan kita berbeda, saat kita memilih untuk, atau dia memilih untuk nggak sama kamu, ya, ini adalah cinta yang real cinta, yaitu kelegaan hati saat dia merasa kamu dengan dia satu, bukan merasa kamu dengan dia satu dalam versi egoismenya kamu divine feminine yang membuat kamu, oh iya aku tahu dia ngerasakan ini, oh aku tahu dia lagi sakit, oh aku tahu dia gini. No, itu keegoisan kamu. See, energi yang real sebenarnya saat kamu satu dengan dia, perasaan, emosi, bahkan apapun gak akan membuat kamu terjebak lagi. Kamu gak akan sakit, kamu gak akan cemas, ya, kamu gak akan mau tahu tentang dia. Karena yang bermain bukan lagi keegoisan, perasaan atau emosi. Yang bermain adalah oneness. Saat energi kamu ingin bahagia, ingin bersatu dengan dia, itu akan dipatahkan dengan energi kamu gak bisa bersama dia, dan kamu harus bahagia tanpa dia. Semua ini bakal runtuh, egoisme ini runtuh, dan apa yang tinggal? Real kenyataan saat ini, oneness, presence moment, ya, yang kalau kamu benar-benar ngerasakan setelah pemikiran emosi ini runtuh, kamu menyadari kamu dengan dia gak pernah berpisah. Ingat, pemikiran kamu bakal mencoba untuk, no kita pisah, dia berapa, no. Aku tidak bicara secara pemikiran, emosi kamu, no. Aku berbicara tentang real jiwa, spiritualitas, spirit. Ya, bukan roh, yang maksudnya roh kayak gentayangan gitu, bukan, no, jiwa kamu. See? Karena perpisahan dalam energy twin flames itu nggak ada. Semakin kamu merasa menunggu dan merasa berpisah dengan dia, berarti kamu semakin terjebak dalam ilusi. Karena kamu dengan dia nggak pernah terpisah. Dan itu yang dia rasakan. Dan membuat dia kuat, mampu tanpa kamu saat ini. Karena mungkin ada energi kalian, ataupun dia masih menjalankan jalan kalian masing-masing. Ya. Ataupun dia udah bersama kamu. Ya. Tapi kayak kalian ditahan untuk belum bersama. Kenapa? Ya, kan dia menjalani karma dia masing-masing. Dan ingat saat aku ngomong ini, apakah ego kamu terjebak lagi untuk mengharapkan dia bersama kamu? Energi divine maskulin, aku harus bilang, energi seseorang yang sangat-sangat spiritual saat ini. Dia bisa untuk menyadari cinta dia, kasih sayang dia, gak harus bersama dan gak harus memiliki. Itulah dia mampu, dan dia mencoba melihat kenyataan real, kerjaan, karir, keuangan dia yang harus dia fokusin saat ini. Artinya dia tidak terjebak di masa lalu, tidak terjebak di masa depan, dia fokus di masa sekarang. Namun kamu, seperti aku bilang, divine feminine, fokus ke masa lalu dan masa depan. Kamu kehilangan masa ini, kamu kehilangan kehidupan kamu. Ya, itulah yang membuat kamu obsesi, dan obsesi. Saat aku ngomong gini, aku gak meminta atau berharap validasi dari kamu. Karena dengan begitu, ya, aku juga artinya meminta kamu memberi makan ego aku. No. Ya, itulah aku ketanpa. Aku gak terlalu mau melihat komen, bukan karena aku gak menghargai. No, aku melihat, ya, cuman aku gak ikut komentar, ya, karena kenapa? Aku menyadari, ya, jika aku memaksakan suatu hal harus sesuai, relate, ya, harus resonate dengan apa yang kamu rasakan. Aku memberi makan ego aku, gitu. Jadi terkadang kita harus mendengarkan, merasakan sesuatu, mengalami tanpa perlu berkomentar, menilai. Ya, coba kita rasakan. Dan inilah masanya untuk kamu ngerasain
Ya, dan ini yang dirasakan divine masculine. Dia mengalami cinta tanpa syarat, tanpa batasan waktu, tanpa harus bersama, tanpa harus memiliki, dan cinta yang tanpa bentuk, tanpa identitas dengan kamu. Apakah kamu udah bisa merasakannya, divine feminine? Karena sebenarnya aku bisa ngerasain apapun tanpa perlu buka kartu. Ya, sih. Itulah kenapa kita harus mencoba melihat ke dalam diri kita sebelum keluar diri kita. Jadi masa ini, hiduplah di masa sekarang. Karena memang kita hidup hanya di masa sekarang. Apakah besok benar-benar datang? No. Kalau besok benar-benar datang, besok bukan lagi menjadi besok, tapi besok akan menjadi hari ini. Dan besok lusanya jadi besok lagi sih. Gak mau ngelihat ilusi pemikiran ini. Jadi kita nggak benar-benar pernah hidup di besok. Kita hidup di hari ini toh. Sih, itulah yang dirasakan divine masculine, dan jujur aku ngerasa nyaman banget energinya. Memang untuk ego ini sangat nyakitin. Ego kamu divine feminine akan sangat tidak menerimanya. Karena kamu butuh validasi dari dia. Which is ini ngasih lihat ya, inilah perjalanan twin flames. Perjalanan twin flames bukan harus seperti soulmate yang dia datang memvalidasi kamu dan kalian bahagia satu sama lain, terbangun secara spiritual, ya, dan percaya akan semua hal ini, dan bahagia, dan menyelamatkan dunia. No, I'm sorry, itu bukan perjalanan twin flames. Kemungkinan besar itu soulmate. Ya, karena perjalanan twin flames ya berakhir bukan dengan bersama. Energi kesakitannya berakhir saat kamu sadar twin flames itu adalah ilusi. Itulah kenapa divine masculine gak akan percaya twin flames. Sih, dia membantu kamu untuk melihat ilusi ini. Sih. Karena jujur aku saat merasakan ini juga aku marah, egoisme. Aku ingat so-called divine masculine aku juga mengatakan tersebut. Dia bilang dia percaya dengan apa yang aku bilang, tapi apa yang aku suka adalah dia real, dia jujur. Dia bilang, is it really is it real gitu, kayak dia tanya apakah ini benar-benar terjadi, apakah ini nyata sih. Ya, dia saat aku bilang itu, dia bilang dia percaya karena because of me, karena aku. Tapi dia masih mempertanyakan apakah ini benar-benar real, nyata. Tapi dia nggak meragukan aku sama sekali dari pernyataan dia. Dan dari situ kamu bisa menelaah, ya, kalau dia sendiri menyadari itu adalah ilusi, ya, ilusi yang berbentuk cinta yang mengharuskan kita bersama. Setelah ego ilusi itu lepas, ya, what's left? Apa yang tinggal? Sih, diri kamu sendiri. Hey, so that's it. Yeah, I think that's all. So aku harap energi ini membantu. Dan jujur aku ngerasakan apa ya, sesuatu yang memang gak bisa aku jelasin. Yang aku rasakan, aku hanya ingin menyendiri, ingin untuk tidak menilai atau apapun juga, just being, menikmati aliran hidup, ya, menikmati apapun yang udah disajikan oleh takdir dan karma dalam hidup ini, dan tidak terjebak untuk menilai baik dan buruk, sakit dan apapun juga. Just so apa ya, relief, ya, energinya sangat-sangat melegakan dalam artian kayak hilang atau apa, no, kayak sesuatu yang menjadi berat di dalam dadaku seakan-akan hilang, bukan seakan hilang, udah nggak lagi mengontrol aku. That's spiritual. Okay, so
That's it. Think that's all ya. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.